warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifa Nur Amalia. Saya dari kelompok 4 dengan 3 rekan saya, yaitu 1. Arya Eka, 2. Danang Setio, 3. Faramita. Kami di sini akan menyampaikan tentang mekanika fluida. Tentunya saya sendiri di sini akan menyampaikan tentang pengertian mekanika fluida. Mekanika fluida adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari mengenai zat fluida, cair, gas, dan plasma. Mekanika fluida dibagi menjadi 3, yaitu 1. Statika fluida, yaitu yang mempelajari tentang keadaan fluida saat diam. 2. Kinematik fluida, yaitu yang mempelajari tentang keadaan fluida saat bergerak. 3. Dinamika fluida, yaitu yang mempelajari tentang efek gaya fluida yang bergerak. Mengapa mekanika fluida wajib dipelajari oleh orang-orang sipil? Karena ilmu mekanika fluida akan berkaitan dengan bidang pekerjaan dalam dunia teknik sipil. Contohnya, pekerjaan bendungan, irigasi, turbin, pompa, desain hidrolik, maupun pengolahan air limbah. Assalamualaikum, saya Arya Eka dari kelas A kelompok 4 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh yang berperan dalam mekanika fluida. Yang pertama ada Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah putra Johann Bernoulli. Ia dilahirkan di Groningen saat ayahnya memegang kursi matematika. Ketika Daniel telah 5 tahun, keluarga asli mereka kembali ke kota Basel, di mana Daniel ayahnya memenuhi matematika kiri dari kursi kosong. Pada kematian itu, paman Jacob Bernoulli. Ketika Daniel telah 5 tahun itu, adik Johann II Bernoulli dilahirkan. Semua 3 anak-anak akan pergi ke studi matematika. Namun ini bukan saja Johann Bernoulli yang direncanakan untuk Daniel. Johann Bernoulli, ayah yang mencoba untuk memaksa Johann menjadi bisnis karir, dan dia sangat agak Johann Bernoulli sekarang mencoba sama persis dengan anaknya sendiri. Namun pertama Daniel telah dikirim ke Universitas Basel pada umur 13 tahun untuk belajar filosofi dan logika. Dia itu diperoleh sarjana muda dalam ujian pada tahun 1715 dan pergi untuk mendapatkan gelar masternya pada 1716. Daniel seperti ayahnya benar-benar ingin belajar matematika, dan selama waktu dia belajar filosofi di Basel, dia telah belajar dari metode hitungan dari ayahnya dan kakak Nicholas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faramita Rahmatul Hakim dari kelompok 4 kelas A Teknik Sipil. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tokoh perkembangan mekanika fluida, yakni Archimedes. Archimedes dikenal sebagai salah satu ilmuwan dalam bidang matematika terkenal yang pernah ada. Ia banyak menyumbangkan penemuan-penemuan yang menjadi landasan pengetahuan bagi manusia. Archimedes yang hidup di Yunani pada tahun 287 sampai tahun 212 sebelum Masehi. Ia terkenal adalah seorang matematikawan, fisikawan, astronom, sekaligus filosof. Archimedes dilahirkan di kota pelabuhan yang bernama Syracuse. Kota ini sekarang dikenal sebagai Sisilia. Archimedes merupakan keponakan Raja Hiero II yang memerintahkan di Syracuse pada masa itu. Ia dibunuh oleh seorang prajurit Romawi pada penjarahan kota Syracuse. Meskipun ada perintah dari jenderal Romawi Marcellus bahwa ia tidak boleh dilukai. Archimedes terkenal setelah ia melompat dari bak mandinya dan berlari-lari telanjang setelah membuktikan bahwa mahkota raja tidak terbuat dari emas murni. Ucapnya, dasar hidrostatika dan dinamika diberikan oleh Archimedes dalam karyanya One Floating Bodies, Yunani, sekitar tahun 250 sebelum Masehi.
Di dalamnya, Archimedes mengembangkan hukum apung, yang juga dikenal sebagai prinsip Archimedes. Prinsip ini menyatakan bahwa benda yang terbenam dalam fluida mengalami gaya apung yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Menyatakan bahwa setiap partikel dari suatu massa fluida ketika berada dalam kesetimbangan ditekan secara sama di setiap arah, dan dia menyelidiki kondisi yang dengannya benda padat yang mengambang dalam fluida harus mengambil dan mempertahankan posisi kesetimbangan. Perkenalkan, saya Danasya Utomo dari kelompok 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 3, yaitu tentang tabel sistem satuan yang ada dalam mekanika fluida, baik dimensi, satuan pokok, serta turunannya. Pertama, dimensi yaitu ukuran yang menyatakan variabel fisika secara kuantitatif dengan cara penulisannya menggunakan simbol-simbol besaran dasar. Kegunaannya yaitu untuk 1. Membuktikan kebenaran suatu persamaan, kedua untuk menurunkan persamaan suatu besaran dari besaran-besaran yang mempengaruhinya, ketiga untuk menunjukkan kesetaraan beberapa besaran. Sedangkan satuan adalah suatu cara khusus untuk mengaitkan sebuah bilangan dengan dimensi kuantitatif. Dalam mekanika fluida ada beberapa dimensi pokok, yaitu 1. Ada panjang dengan satuan meter, kedua ada massa dengan satuan kilogram, ketiga ada waktu, satuannya sekon, 4. Ada arus listrik dengan satuan ampere, 5. Ada suhu dengan satuan Kelvin, keenam ada intensitas cahaya dengan satuan kandela, dan jumlah zat. Di lainnya ada contoh besaran turunan beserta dimensinya, yaitu 1. Ada kecepatan dengan satuan meter per sekon, kedua ada percepatan dengan satuan meter per sekon juga, ketiga ada massa jenis, satuannya adalah kilogram, keempat ada gaya, satuannya adalah newton, kelima ada luas dengan satuan meter persegi, keenam ada volume, satuannya ada meter kubik, 7 tekanan dengan satuan Pascal, dan usaha dengan satuan joule, dan masih banyak lagi satuan turunan yang ada lainnya, tetapi saya sebutkan hanya beberapa. Sekian dari saya, terima kasih.